Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dipertanyakan mana yang lebih penting antara sholat berjamaah dengan khusyuk, kita semuanya pasti mengetahui bahwa khusyuk adalah ruhnya sholat, sehingga diumpamakan oleh para ulama seseorang yang melakukan sholat tidak memiliki atau kurang dalam kadar khusyuknya, diumpamakan semisal seseorang yang memberikan hadiah kepada seorang raja yang mulia, diberinya hadiah seorang wanita yang cantik, yang sempurna, yang luar biasa di dalam raut wajahnya dan juga anggota tubuhnya. Namun sayangnya wanita tersebut tidak memiliki nyawa atau roh alias mati. Dan demikian juga pentingnya sempurnanya ibadah dalam pelaksanaan syarat, rukun, bacaan, dan semisalnya. Sehingga para ulama juga mengatakan andai orang khusyuk, namun dia tidak menyempurnakan anjuran-anjuran dan juga syarat rukun dari sholat tersebut, tak ubahnya dia memberikan hadiah kepada seorang raja yang agung, memberikan hadiah seorang wanita yang hidup, namun dia cacat dalam tangannya, cacat dalam kakinya atau matanya dan lain sebagainya. Maka alangkah pentingnya untuk menyempurnakan antara dua sisi, zahir dan batin, sehingga dia melakukan sholat dengan sempurna dalam syarat dan rukunnya, dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kekhusyuan, hadirnya hati bahwa dia dalam keadaan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan kali ini adalah sebuah pertanyaan yang sering dipertanyakan atau mungkin terjadi pada sebagian di antara kita. Kalau aku sholat berjamaah, maka aku sulit khusyuk. Namun kalau aku sholat sendiri, aku bisa lebih khusyuk, lebih tenang, lebih hadir hati dibandingkan ketika sholat berjamaah, apalagi saat sholat berjamaah tersebut di masjid yang mungkin ada gesekan-gesekan hawa nafsu antara kita dengan seseorang, atau mungkin karena bacaan imamnya yang kurang fasih, atau mungkin karena faktor-faktor yang lain. Dalam hal ini, pastinya jawaban harus diberikan kepada para ulama yang mengerti akan kaidah-kaidah agama, bukan menurut pandangan-pandangan kita semata. Kita temukan di dalam kitab I'anatul Talibin di juz kedua halaman 13 bahwa walau ta'aradul khusyu' wal jamaah, andaikan terjadi perbedaan mana yang lebih penting antara khusyuk dengan jamaah. Artinya, yakni law shalla munfaridan khasya' walau shalla ma'a jama'atin lam yakhsya'. Andai dia sholat sendirian dia bisa khusyuk, kalau dia sholat berjamaah dia tidak mendapatkan kekhusyuan. Jawaban yang disampaikan oleh para ulama fuqaha yang mengerti akan dasar-dasar agama dan juga pastinya memiliki kedalaman dalam pemahaman dalil-dalil agama, menyatakan bahwa mayoritas ulama mengatakan bahwa menjaga fahiya ayil jamaah ay huduruha min ghairi khusyu' aula minas salati munfaridan ma'al khusyu'. Dia salat berjamaah, hadir berjamaah, meskipun dia sulit untuk khusyuk, lebih didahulukan dan lebih dipentingkan daripada salat sendirian meskipun dia bisa khusyuk. Alasannya adalah diantaranya bahwa tanpa mengurangi rasa ta'zim dan pentingnya khusyuk di dalam sholat kita, tapi hukum sholat berjamaah ada perbedaan pendapat para ulama antara sunnah muakkadah dan sebagian lagi mengatakan fardu kifayah, bahkan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan fardu ain.
Dan para ulama pastinya sepakat, semulia-mulianya perkara khusyuk atau yang dalam pandangan para ulama disebut sebagai sunnah, pastinya lebih mulia fardu kifayah dibandingkan sunnah. Apalagi jika dikatakan bahwa itu adalah fardu ain. Namun berbeda pendapat Al-Imamul Ghazali dan juga Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam yang memberikan fatwa bahwa andaikan dia sholat sendirian bisa khusyuk, maka fal infiradu afdol. Kalau sholat jamaah nggak bisa khusyuk, maka lebih afdol bagi dia sholat sendirian. Maka perbedaan pendapat ini memberikan kepada kita pengetahuan yang insya Allah menjadi pegangan kita semuanya mana yang kita pilih dari dua beda pendapat ini. Namun pastinya harap dimaklumin dan diketahui bahwa sholat jamaah adalah satu-satunya sunnah teristimewa dan teragung yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, baik beliau di dalam kota atau beliau di luar kota, baik dalam keadaan sibuk atau dalam keadaan lapang dan lain sebagainya. Bahkan tidak diketahui beliau meninggalkan sholat jamaah kecuali di hari-hari terakhir saat beliau saat beliau sakit parah yang mengantar kepada wafat beliau. Dan itu pun juga pastinya kita tidak mengetahui bagaimana sholat beliau di dalam rumah, mungkin berjamaah dengan Sayyidah Aisyah dan juga sama istri-istrinya beliau. Maka bagaimana kemuliaan sholat jamaah sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan juga membuat syariat sholatul khauf, sholat dalam keadaan berperang, menggunakan cara sholat berjamaah yang berbeda dengan biasanya. Dan juga ucapan para sahabat yang mengatakan bahwa kami tidak mengetahui, mengenal sifat kemunafikan pada zaman kami yang lebih jelas, yang lebih terang daripada seseorang gampang meninggalkan salat jamaah. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga salat berjamaah dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan hati kita untuk bisa hadir dan khusyuk di dalam sholat-sholat kita, dimanapun tempat kita melaksanakan sholat. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah dan hidayah dan taufik darinya. Amin ya rabbal alamin.